Tugas kelompok ketahanan nasional. Keamanan data pribadi sebagai isu strategis dalam ketahanan nasional. Analisis konsepnya, di era revolusi industri 4.0, hampir semua aktivitas manusia sudah berbasis digital. Mulai dari belanja online, perbankan, pendidikan, hingga layanan pemerintah, semuanya menggunakan sistem digital yang menyimpan data pribadi pengguna. Data ini meliputi nama, alamat, nomor HP, email, bahkan data keuangan. Masalahnya, data pribadi sekarang tidak hanya digunakan untuk kebutuhan layanan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal negatif. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, maka bisa digunakan untuk scam, penyebaran hoax yang terarah, bahkan manipulasi perilaku masyarakat. Dari sini terlihat bahwa data pribadi bukan lagi sekadar urusan individu, tetapi sudah menjadi bagian dari keamanan negara. Jika banyak masyarakat menjadi korban penipuan atau kehilangan kepercayaan terhadap sistem digital, maka stabilitas ekonomi dan sosial bisa terganggu. Inilah yang membuat keamanan data menjadi isu strategis dalam ketahanan nasional. Contoh kasus nyatanya, salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kebocoran data dari layanan internet atau ISP di Indonesia. Data pengguna seperti email dan nomor telepon tersebar di forum hacker. Dampaknya yang pertama, banyak masyarakat menerima pesan penipuan. Kedua, muncul rasa takut menggunakan layanan digital. Dan yang terakhir, kepercayaan terhadap perusahaan digital menurun. Jika kejadian seperti ini terus terjadi, masyarakat bisa menjadi tidak percaya pada sistem digital. Padahal ekonomi saat ini sangat bergantung pada teknologi. Solusinya, untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerjasama berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah membuat dan menegakkan aturan perlindungan data. Yang kedua, perusahaan meningkatkan sistem keamanan seperti enkripsi dan proteksi server. Dan yang terakhir adalah masyarakat lebih berhati-hati dalam membagikan data. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan uji keamanan secara rutin agar celah sistem bisa segera diperbaiki sebelum dimanfaatkan oleh hacker. Inovasinya, mahasiswa bisnis digital bisa berperan dengan membuat aplikasi untuk mengecek apakah data kita pernah bocor dan mengembangkan sistem keamanan berbasis teknologi baru seperti biometrik. Bahkan membuat konten edukasi tentang pentingnya menjaga data pribadi. Dengan inovasi ini, masyarakat tidak hanya dilindungi, tetapi juga menjadi lebih sadar dan cerdas dalam menggunakan teknologi. Peran mahasiswa bisnis digital sebagai agen pertahanan non-militer. Adapun analisis konsepnya yaitu pertahanan negara tidak selalu identik dengan militer. Di zaman sekarang, ancaman bisa datang dari berbagai bidang seperti bidang ekonomi dan digital seperti penipuan online, serangan cyber, atau penyebaran informasi palsu. Nah, mahasiswa khususnya jurusan bisnis digital memiliki peran penting karena mereka mengerti teknologi digital, aktif di media sosial, punya kemampuan inovasi, dan mereka bisa menjadi agen pertahanan non-militer dengan cara menjaga masyarakat dari ancaman militer. Nah, adapun contoh kasus nyatanya, yaitu saat ini banyak terjadi penipuan digital seperti investasi bodong dengan janji keuntungan besar, toko online palsu, link phishing yang mencuri data, banyak korban yang berasal dari masyarakat yang kurang paham teknologi. Maka dari itu, solusinya adalah mahasiswa bisa mengambil peran seperti membuat konten edukasi tentang penipuan digital, terus itu membuat UMKM agar berjualan secara aman di platform digital, mendorong penggunaan teknologi yang aman dan terpercaya. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat bisa lebih waspada dan tidak mudah tertipu. Adapun inovasinya, beberapa ide inovasi yaitu membuat aplikasi untuk mengecek apakah suatu investasi legal atau tidak. Yang kedua, platform edukasi digital yang interaktif. Yang ketiga, sistem rating atau ulasan terpercaya untuk toko online. Inovasi ini bisa membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih aman dan dalam dunia digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep Astragatra dan relevansinya saat ini. Nah, Astragatra adalah konsep yang digunakan untuk melihat ketahanan nasional dari berbagai aspek. Nah, konsep ini terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra
terdiri dari geografi, penduduk, dan sumber daya alam. Sedangkan Pancagatra di dalamnya ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, konsep ini masih relevan karena kondisi suatu negara tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Semua aspek saling berhubungan dan saling memengaruhi. Nah, contoh kasus nyata yang kami ambil yaitu di kota-kota besar seperti di Medan, banyak masyarakat dari desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk meningkat, lapangan kerja tidak mencukupi, muncul masalah sosial seperti pengangguran. Nah, ini menunjukkan bahwa faktor demografi atau Trigatra memengaruhi ekonomi dan sosial atau Pancagatra. Nah, solusi yang kami ambil itu pemerataan pembangunan agar masyarakat tidak hanya terpusat di kota. Kedua, peningkatan peluang kerja di daerah. Yang ketiga itu pelatihan keterampilan digital untuk masyarakat. Dengan solusi ini, keseimbangan antara berbagai aspek bisa lebih terjaga. Nah, inovasinya itu menyediakan platform kerja online untuk masyarakat daerah. Yang kedua, program desa digital. Yang ketiga, penggunaan data untuk perancangan pembangunan. Nah, inovasi ini membantu mengurangi kesenjangan antara daerah dan kota.